Om Swastiastu, selamat pagi siswa dan siswi kelas 9H. Berjumpa kembali pada kesempatan hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Pada pertemuan atau kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang budaya hidup sehat. Nah, coba kalian amati. Nah, ada orang yang berkendara memakai masker. Ini ada di mall, keramaian di mall. Nah, belajar masih dilakukan secara tatap muka. Tahukah kalian apa maksud dari gambar yang Ibu share di PowerPoint ini? Nah, ini sebelum adanya pandemi, ini sesudah adanya pandemi. Ya, nah, sebelum adanya pandemi atau virus COVID-19 ini, masker kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, tidak adanya denda kalau kita tidak memakai masker. Nah, ke mall itu tidak perlu adanya jaga jarak. Nah, belajar masih tetap bisa dilakukan secara tatap muka. Setelah adanya pandemi ini, semua kehidupan kita berubah. Nah ini, kemanapun kita pergi itu masker wajib kita gunakan. Nah, kemanapun kita pergi juga, salah satu contohnya pergi ke kantor atau pergi ke sekolah, itu tetap dilakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, belajar pun kita lakukan secara daring atau virtual. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang mesti kita lakukan adalah mengoptimalkan budaya hidup sehat. Nah, ya, harus lebih mengoptimalkan budaya hidup sehat. Nah, dulu mungkin kita sudah menerapkan, kalian sudah menerapkan hidup sehat. Nah, semenjak adanya pandemi ini, kita harus lebih mengoptimalkan budaya hidup sehat. Ya, sesuai dengan materi yang akan Ibu berikan hari ini. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa itu budaya hidup sehat, nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu hidup sehat. Nah, hidup sehat secara umum diartikan sebagai hidup yang terbebas dari segala masalah, baik masalah rohani atau mental maupun jasmani atau fisik. WHO menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang sempurna, baik dalam hal fisik, mental, serta sosial. Nah, jadi hidup sehat adalah mencakup aturan dan pola seseorang untuk menjalankan hidup ini dengan cara proporsional dan terkontrol. Anak-anak ya. Nah, apa itu budaya hidup sehat menurut Kitab Suci Weda? Nah, dalam Kitab Suci Weda itu terdapat tentang budaya hidup sehat. Terdapat di mana? Dalam kitab apa? Aku akan jelaskan. Ya. Nah, budaya hidup sehat itu dalam ajaran agama Hindu tertuang dalam sastra Weda, yaitu dalam kitab Ayurveda. Nah, kitab Ayurveda berisi pengetahuan tentang sistem pengobatan holistik yang sudah dihadirkan oleh para resi, sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, pengobatan Ayurveda pertama kali itu dipelopori oleh Dewantari sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, sudah lama banget anak-anak ya.
Namun, baru sekitar tahun 200 sebelum Masehi, pengobatan Ayurveda ditampilkan dalam bentuk tertulis dan menyeluruh agar lebih mudah mempelajarinya. Nah, Ayurveda mengajarkan tentang teknik operasi, tanaman obat, terapi aroma, dan gaya hidup sehat. Nah, itu yang terdapat di dalam kitab Ayurveda. Nah, lalu bagaimana upaya hidup sehat menurut cendekiawan Hindu? Nah, cendekiawan Hindu itu juga memberikan cara untuk hidup sehat. Nah, coba kalian lihat tampilan gambar ini di samping. Itu adalah tata cara melaksanakan yoga. Nah, akan Ibu jelaskan sedikit sebelum Ibu menjelaskan gambar di samping. Beberapa cendekiawan Hindu itu berpendapat bahwa membersihkan tubuh, pikiran, jiwa, dan akal atau budi itu dapat dilakukan secara bersama-sama anak-anak ya. Bagaimana caranya? Itu dengan melakukan yoga namaskar. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini, seorang dapat melakukan yoga surya namaskar. Nah, sebagai jalan yoga untuk meningkatkan kesadaran serta pencerahan spiritual dengan cara menghormati, memuja matahari. Nah, anak-anak lihat gambar di samping. Ini praktek dari yoga surya namaskar ya. Nah, kinerja surya namaskar dengan 12 pose yang digerakkan secara berurutan. Nah, ini urutannya. Dari sini, terus yang kedua ini, 3, 4, 5, ini. Nah, terus berlanjut. Nah, itu praktek yoga ini mencerminkan irama alam semesta selama 24 jam. Nah, anak-anak bisa mempraktekkan yoga surya namaskar ya untuk membersihkan tubuh, pikiran, jiwa, dan akal. Tuh ya anak-anak ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, selain itu, dalam kitab Ayurveda juga disebutkan terdapat 3 hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan dalam tubuh. Di antaranya, itu menjaga makanan yang disebut dengan ahara. Kemudian yang kedua, berperilaku wajar. Apa contoh berperilaku wajar? Itu contohnya tidak begadang, ya. Tidak meminum minuman keras, itu tidak makan makanan yang merusak kesehatan tubuh. Itu disebut dengan wihara. Yang ketiga ada secara teratur minum jamu. Ya, anak-anak bisa minum jamu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan ausada. Ya. Nah, selain itu, selain menjaga pola makan, itu kita juga harus memelihara sumber alam, kebersihan rumah, dan tempat umum. Nah, setelah kalian melakukan pola hidup sehat dan menjaga lingkungan, tentu kita dapat merasakan manfaat dari hidup sehat itu. Ya, anak-anak ya. Apa saja manfaatnya? Nah, itu nanti kalian setelah menerapkan bisa merasakan manfaatnya dari hidup sehat. Itu tidur jadi lebih berkualitas. Ya, yang awalnya tidur kalian itu sering tidak menentu, sering mengalami insomnia, terus setelah menjalankan pola hidup sehat dan selalu menjaga kebersihan lingkungan, itu tidur jadi lebih berkualitas. Hidup menjadi lebih sehat. Hidup menjadi lebih seimbang. Nah, berpikir pun bisa menjadi, pikiran pun bisa menjadi lebih positif. Nah, bisa mencegah serangan berbagai penyakit
meningkatkan rasa percaya diri dan penampilan menjadi lebih segar dan menarik ya. Nah, lalu bagaimana cara penerapan budaya hidup sehat pada kehidupan era baru ini? Nah, setelah kita diserang oleh pandemi ini, kita harus menerapkan budaya hidup sehat pada kehidupan era baru. Ya. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah memberikan cara adaptasi kebiasaan baru agar tetap produktif dan aman dari COVID-19. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, jika anak-anak sedang flu, maka tetaplah diam di rumah. Ya, yang kedua, sedia hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Nah, yang ketiga, tidak lupa memakai masker. Nah, ingat, masker itu tetap dibawa. Ya, masker cadangan tetap dibawa dan tetap memakai masker. Yang keempat, tetap jaga jarak. Nah, kemanapun kalian pergi, mau pergi ke pasar, itu membeli sayur, membeli kebutuhan seperti misalkan kalau kalian pergi ke supermarket juga membeli makanan, itu harus tetap jaga jarak dan memakai masker. Yang kelima, sering cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian, setelah kalian berada di luar rumah, kalian pergi ke mall, ke pasar, itu setibanya di rumah harus langsung mandi, anak-anak ya. Jangan langsung pergi ke kamar. Tapi harus pergi ke kamar mandi dan langsung mandi, langsung mengganti bajunya agar bersih. Yang ketujuh, say hello aja ya, tidak perlu bersalaman. Ya, ketemu teman di jalan, tuh tidak perlu bersalaman. Hanya say hello saja. Nah, gunakan uang elektronik. Nah, jika kalian menumpang bemo, misalkan pergi ke rumah sakit, tuh atau pergi ke tempat-tempat umum, tetap jaga jarak ya. Nah, yang ke-10 itu balita dan lansia tetap di rumah aja. Ya, anak-anak mempunyai nenek, mempunyai adik, tuh pastikan agar tetap di rumah. Nah, jika kalian dalam keadaan mendesak harus pergi keluar rumah, nah ingat membawa ransel, membawa tas yang isinya apa saja. Nah, isinya itu harus kalian bawa itu botol minum. Ya, kemudian ingat bawa hand sanitizer, bawa tisu basah dan kering, bawa makanan sendiri, bawa kantong untuk membuang masker ya. Itu tetap bawa hand sanitizer, ingat juga bawa masker dan pakai masker dan bawa masker cadangan. Jika kalian menggunakan ojek online, tuh kalian harus membawa helm sendiri. Nah, ingat membawa helm sendiri dan selalu sedia vitamin dan ingat selalu membawa vitamin. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk pertanyaan akan Ibu posting pada Google Classroom. Setelah ini langsung cek Google Classroom-nya dan langsung jawab pertanyaan di sana, anak-anak ya. Untuk pertemuan berikutnya, untuk
pembelajaran berikutnya Ibu akan berikan kalian kuis terkait materi tentang budaya hidup sehat. Nah, anak-anak tetap jaga kesehatan kalian dengan melakukan pola hidup sehat. Dan hanya pergi keluar rumah, hanya keluar itu jika dalam keadaan yang mendesak, yang diharuskan untuk pergi keluar rumah. Dan ingat, selalu membawa hand sanitizer dan memakai masker. Sekian materi hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.